Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Saya percaya kita semua sedang menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Di mana Roh Allah akan membuat kita sama-sama bersorak-sorai, bersukacita, tepuk tangan di atas kepala semuanya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Tepuk tangan yang dahsyat Tuhan Allah kita. Sorakan, katakan Bapak Ibu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Mari angkat kedua tangan kita. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Kita punya Allah yang dahsyat, hebat, katakan amin. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Lagi Bapak Ibu. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Angkat dua tangan kita. Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dapat. Dua tangan mau angkat tinggi-tinggi semua. Ku kan menari, lagi-lagi semua. Ya, ku kan menari. Sukacita. Ku kan menari. Lagi Bapak Ibu, semua tepuk tangan di atas kepala, yuk katakan. Ku kan menari, ku kan menari. Biar Roh Allah dicurahkan. Semua menari, semua bersorak, sambil lompat dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari.
Kami mau bersyukur, mengangkat puji-pujian kami Tuhan. Kami tidak takut, tidak gentar. Yara laba nashika yara laba yara labo yara labo yara labo yara labo yara labo. We worship you, Jesus. We worship you. Semakin lekat padamu Tuhan Yesus. We worship you, mengucap syukur, meninggi-ninggikan Engkau Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu panjang untuk setiap kami selami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan lagu iman ini bersama-sama saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kami percaya Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Sebab sedikit pun kami tidak takut ya Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Mari sama-sama nyatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, amin, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan, panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku, Jesus, dengan tangan kananmu. Lord, Yesus memberiku kemenangan. Kami menang dalam-Mu Tuhan. Ya Rama Nasika, ya Rama, ya Rama Nasaka, ya Rama, ya Rama Nasika, ya Rama. Oh ya Jesus, thank you for everything you've done in our lives, Jesus. Thank you for everything you've done in our lives. Sing you, Jesus. Sing you, Jesus. Hallelujah. Mari terus sembah Dia, saudara. Rindukan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang baik, Kau Mari angkat dua tanganmu, saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kasih oh Yesus. Yesus memberiku Jadi pemenang
Tuhan, di mana hari-hari Kau yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami mengingat selalu kebaikan Tuhan setiap hari. Oh, kami mengingat selalu rahmat-Mu ya Tuhan baru setiap pagi. Kami selalu percaya bahwa Engkau-lah yang menyertai. Yes God, yes Lord, Tuhan berjalan bersama kami. Jesus, haleluya. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau ambil setiap beban kami Tuhan. Oh, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan, yang tuli kan mendengar. Haleluya, Jesus. Dia baik selamanya. Haleluya, Jesus. Oh, glory to your name. Oh, honor to your name. Oh, power. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi saudara. Undala mata kaya rala mata kaya rala malala malala syakala malala 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 shikiri. Undala syakala malala 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 urata kaya rala malala nama shande undala pashe. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi saudara angkat pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami alami kemenangan dari-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
setiap kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, di mana saudara berada, saudara melihat tayangan ini, saudara kita mengucap syukur, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, nah yang saudara yang melihat saya khotbah minggu pertama yaitu kemarin, saudara, di mana Tuhan berbicara mengenai pertobatan. Nah saya lanjutkan saudara mengenai pertobatan. Sebagai umat Tuhan Yesus diwajibkan hidup di dalam pertobatan. Ya saya singkat, umat Tuhan wajib bertobat. Amin. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihannya, mari hidup kita dalam pertobatan. Amin. Nah orang yang masuk di dalam pertobatan, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, orang itu saudara selalu merindukan hadirat Tuhan. Merindukan lawatan Tuhan. Maka saya sebelum melanjutkan khotbah yang saya sampaikan pada saudara yang di rumah, mari kita sama-sama satukan hati kita merindukan hadirat Tuhan melalui jiwa kita. Adanya pujian, saudara aku kasih dalam Tuhan, mari kita memuji dengan pujian jiwaku yang haus dalam hadirat Tuhan. Saudara rindu? Saudara di rumah, saudara di mana berada, saudara rindu jamahan Tuhan, lawatan Tuhan? Maka tuh saudara, yuk kita sama-sama satukan hati kita. Dengan pujian ini, kita masuk di dalam hati kita yang dalam, kita rindu kepada Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Mari angkat tangan saudaraku kasih dalam Tuhan. Buka hatimu. Katakan jiwaku haus kepadamu Tuhan. Mari musik. Akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari angkat tangan saudara. Buka hatimu lebih lagi. Oh Jesus, melalui pujian ini Tuhan, ini yang ada di isi hati kami sebagai umat-umat-Mu. Kami sangat rindu hadirat-Mu Bapa. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Hanyalah Kau Yesus dapat menyembuhkan kami, menyembuhkan umat-umat-Mu Tuhan. Yang menguatkan umat-umat-Mu dalam kelemahan Bapa. Pada saudara, buka hati saudara. Tuhan mau melawat saudara. Oh Yesus, oh Yesus, hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya kami sembah. Di hatiku hidup
Saudaraku yang ada di rumah, saudara melihat tayangan ini, katakan, oh Yesus. Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Rasakan saudaraku, melalui pujian ini, Engkau berikan kasih yang begitu dalam dari Yesus. Katakan ku mau setia. Ku mau setia. Saudara yang mau setia, katakan ku mau setia Tuhan kepadamu. Ku mau setia. Sembah dia, sembah Yesus tuh, sembah Tuhan kita Yesus. Baik saudara yang di rumah, sembah dia, Tiara bara sande, tiara bara mata kaya bara. Yesus, jamah saya, katakan jamah saya Tuhan Yesus. Jamahanmu menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan. Panggil dia Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu ku tinggikan Tuhan, ku agungkan. Haleluya. Jesus. Bapak, Engkau tidak bisa dibatasi dengan apapun. Maka itu kami rindu Tuhan, Kau hadir. Hadirlah Tuhan, jamahlah anak-anak-Mu di mana berada. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu dalam keadaan seperti ini Tuhan. Engkau sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Beri perlindungan dan kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Siara barasandara murasane. Sandara barabo, urabarabo rasanda, sikiara barabarabarabo. Buka hatimu lebih lagi saudara, buka hatimu. Biar Tuhan melawat hatimu. Apa yang perlu disembuhkan, minta kesembuhan dari Tuhan. Ora-bara-barabu. Ira-barabu. Ira-bara-bara-barabu. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau memberikan jalan kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau memberikan terang
memberikan jalan terang kepada anak-anak-Mu Tuhan. Jalan-Mu adalah jalan kemenangan, jalan kesembuhan, pemulihan. Jalan-Mu memberikan mujizat demi mujizat bagi kami, bagi umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami terus dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan jalan kemenangan bagi kami. Bukan kekalahan tapi kemenangan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Urapi umat-umat-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja. Karena kami adalah orang-orang mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, yang melihat tayangan pada minggu kedua ini. Saudara, penting kata pertobatan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan sekedar bertobat. Umat-umat pilihan Tuhan harus sungguh-sungguh bertobat. Yaitu pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati sangat diperlukan sebagai umat Tuhan Yesus, umat kesayangannya. Nah, saudara, pertobatan itu saudara membuat kita mendapatkan janji Tuhan. Pertobatan saudaraku kasih dalam Tuhan sangat diperlukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus segera datang, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Yang pertama, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus memberikan pengajaran keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Memberikan jalan kebenaran. Dan memberikan keselamatan kepada kita. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan dipindahkan saudaraku. Bukan lagi kita di bumi. Tapi di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kekal. Yaitu di rumah Bapa di surga. Nah saudaraku, saya yakin saudara dan saya merindukan kita ada di sana. Yaitu di rumah Bapa yang tidak tergoncangkan. Amin. Maka perlu pertobatan. Tuhan memberikan waktu kepada saudara dan saya, jangan disia-siakan. Musuh kita ada 3 saudara. Di dunia ini apa? Saudaraku kasih dalam Tuhan. Pertama, hawa nafsu. Setiap manusia ada hawa nafsu. Kita harus kalahkan hawa nafsu yang membuat manusia jatuh. Itu saudara dan saya hancurkan hawa nafsu. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang melahirkan dosa. Kedua apa? Daya tarik dunia. Daya tarik dunia dengan apa? Kemewahan. Yang berkelebihan. Ya saudara. Dengan apa? Berayuan bujukan. Kita bisa terseret. Dengan hal-hal yang tidak benar. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Matikan daya tarik dunia. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka kita bisa lalui hawa nafsu, daya tarik dunia. Biar kita ikut apa yang Tuhan sudah ajarkan berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu yang memberikan kita keselamatan. Itu memberikan kita pertobatan.
Yang ketiga, Pak Saudaraku, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Pengajaran yang menyesatkan adalah saudaraku adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh Kudus. Saudara lihat nanti pertobatan sejati akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka Matius 3 ayat yang kedua, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Matius 3 ayat kedua. Bertobatlah. Saya ulangi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya ulangi saudara, Matius 3:2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hai umat-umat Tuhan, hai umat-umat yang dikasihi, dicintai Tuhan, yaitu umat-umat pilihan. Saudara, kita punya waktu, diberikan umur panjang. Jangan kau sia-siakan waktu ini, saudaraku. Kasihan Tuhan. Nantikan Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang, saudara. Persiapkan diri saudara dan saya, saudaraku, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saudara mempersiapkan diri adalah kita harus bertobat. Pertobatan yang sejati. Karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, buka hatimu. Rasakan hadirat Tuhan. Jesus. Ini yang Tuhan rindukan. Maka Tuhan bersuara pada hamba-hambanya, pada orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk memberitakan amanah agung. Memberitakan firman-Nya. Supaya umat-umat Tuhan kembali kepada firman Tuhan. Apa yang kau cari di dunia ini? Engkau memperoleh semuanya di dunia ini. Kalau kita tidak masuk surga, sia-sialah. Sia-sialah. Jangan kita masuk neraka. Mari kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan mengendaki kita bertobat supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Mari saya mengundang saudara yang di rumah melihat tayangan ini. Buka hatimu, katakan Tuhan ampuni dosa saya. Ampunin, saya banyak menyakitin hatimu. Tuhan, katakan Tuhan tolong saya. Katakan saudara di mana bagian-bagian hidupmu yang dipakai iblis. Engkau hidup di dalam hal yang tidak benar. Engkau hidup yang menyakiti hati Tuhan. Apakah ada di hatimu? Apa ada di dalam pikiranmu? Saudara yang tahu, minta ampun pada Tuhan, minta ampun. Saya sebagai hamba Allah ingin mengingatkan saudara, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Arti Tuhan Yesus segera datang. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Buka hatimu, Jesus. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ampunin Tuhan, ampun. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengingatkan umat-umat-Mu, yaitu kami semua. Supaya hidup berkenan di hadapan-Mu, meninggalkan dosa. Berjuang hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terus berfirman-Lah Tuhan. Teranginlah hati kami semuanya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Di mana masa perjanjian lama sebelum pengenalan sempurna tentang Bapa di surga, saudara? Allah, Bapa di surga banyak mengabaikan dosa dan kebodohan manusia. Kini telah datang kesempurnaan dalam memberikan jalan, yaitu jalan keselamatan
bagi manusia. Itu bagi saudara-saudara dan saya, bagi keluarga saudara dan saya adalah kita adalah orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Yaitu pribadi Tuhan Yesus, semua orang diminta, diperintahkan untuk apa? Bertobat. Bertobat. Semua orang bertobat, harus berbalik dari jalan-jalan yang salah. Itu dari dosa. Untuk menerima apa? Keselamatan. Keselamatan yang kekal, yang Tuhan janjikan. Luar biasa kan saudara? Luar biasa Allah kita yang memanggil saudara dan saya ini. Saudaraku, ini satu anugerah. Diberikan waktu suatu anugerah. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, supaya kita bertobat. Tuhan ingatkan kita semua. Jangan sampai kita masuk neraka, saudara. Kita harus masuk surga. Kita ada umat pilihan. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sebagai orang yang sudah terpilih menjadi umat pilihannya. Allah sangat mencintainya. Saudara dan saya sangat dicintai oleh Allah. Mengajak untuk kembali ke jalan kebenaran. Yaitu jalan Tuhan. Tuhan ajarkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan pada manusia. Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Pertobatan sejati harus dilakukan dengan kesungguhan hati. Sembuhkan hati kita. Hati yang Tuhan minta supaya dimurnikan. Amin, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ada perubahan yang signifikan yang dapat dilihat sebagai bukti dari pertobatan. Amin, saudara. Jika seseorang sungguh-sungguh bertobat, saudara akan menerima pengampunan dosa. Yesaya 55 ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Berarti Tuhan masih memberi waktu kepada saudara-saudara yang masih ada di dunia ini. Sebagai umat-umat pilihan, jangan disia-siakan waktu ini. Jangan kau pergunakan waktu ini yang tidak-tidak. Mari bertobat. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Amin. Maka jika seorang sungguh-sungguh bertobat, akan mendapatkan hidup di hadapan Tuhan Yesus. Yaitu Kisah Para 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengenakan pertobatannya, memimpin kepada hidup. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, jika seorang sungguh-sungguh bertobat akan menerima
kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita punya seorang penolong, Roh Kudus. Roh Kudus. Mari saudara, saya undang kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus biar hadir dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Amin. Ya Roh Kudus. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat Di hatiku Tuhan, di hati anak-anak-Mu. Mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di Biar saudara pun di rumah, saudara ada di dalam rumah, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Minta urapi. Minta pada Tuhan Yesus urapi. Pegang hatimu. dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Jesus. Urapi kami Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thanks God. Makasih Tuhan. Pertobatan perlu komitmen untuk apa? Saudara? Meninggalkan tabiat, sikap, perilaku. Yaitu tabiat dosa. Dan tidak akan pernah mengulangi kembali. Ya. Jadi pertobatan perlu komitmen saudara. Sampai akhir hidup kita. Ini harus kita lakukan. Komitmen pertobatan. Dijaga dengan memfokuskan diri. Dan hidup bagi Tuhan serta menunjukkan ketaatan kepada Roh Kudus yang akan memberikan pimpinan dalam hidup kita. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Yang Tuhan kasih, yang saya juga sayangin saudara. Bangun.
hidup saudara dengan melekat kepada Tuhan. Jangan melekat pada dunia, tapi melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan daya tarik dunia, tapi melekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dengan cara disiplin rohani, membangun mesbah pribadi melalui doa, pujian, penyembahan, dan kita juga harus berpuasa. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Konsisten. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya mempersiapkan firman ini tiba-tiba Roh Kudus berbicara tentang Zakius. Maka itu saudara, saya akan sampaikan saudara sedikit tentang kehidupan Zakius. Saya ambil contoh tentang Zakius. Zakius memiliki suatu perjuangan yang tidak mudah, saudara. Yang dia lakukan. Dengan apa? Sikap yang pantang menyerah. Berjuang. Untuk apa? Merindukan berjumpa dengan Tuhan. Maka saat dia memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah Zakius. Itu Zakius. Apakah saudara di rumah atau saudara yang lihat tayangan ini, adakah kerinduan saudara dengan Tuhan Yesus? Maka Tuhan ambil contoh tentang Zakius. Dia tidak memusingkan keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak gentar, saudaraku kasih dalam Tuhan. Meskipun dia sulit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan keterbatasan tubuhnya yang kecil alias pendek. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah juga kita memiliki suatu kerinduan seperti Zakius. Ingin bertemu dengan Tuhan, berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarpun dia keadaan jauh melihat Tuhan, yang penting dia bisa melihat Tuhan. Ini perlu kesetiaan yang dalam. Umat-umat Tuhan diberi kesempatan Tuhan beribadah dengan Tuhan. Maka saudara, jangan kau sia-siakan. Rindukan. Melalui kesetiaan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jangan sekedar ibadah, sekedar doa. Sekedar puasa, sekedar memuji, sekedar menyembah, sekedar baca firman. Tapi dengan sungguh-sungguh. Dari hatimu yang dalam, dari lubuk hatimu. Amin. Memang, kadangkala banyak di antara orang-orang pilihan, yaitu umat-umat Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan dengan tujuan atau motivasi yang salah. Untuk apa? Untuk mencari berkat. Usahanya supaya diberkati. Mungkin rumah tangganya sedang retak atau rumah tangganya sedang goyak. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Baru cari Tuhan. Mungkin keluarganya kurang harmonis. Baru mencari Tuhan. Mungkin divonis sakit. Mematikan, mengerikan. Minta disembuhkan, minta mujizat, baru cari Tuhan. Saudaraku, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tahu keadaan kita. Yaitu pertama hati kita. Kalau saudara mau minta diberkati, usaha saudara, rumah tangganya supaya bahagia, keluarganya supaya harmonis. Saudaraku kasih dalam Tuhan, lakukanlah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Datanglah ke Tuhan dengan hati yang murni, hati yang rindu seperti Zakius. Tuhan tahu ke dalam hati umat-umatnya masing-masing, Tuhan tahu, sangat tahu.
Engkau sebelum berdoa saja saudara, engkau sebelum mengucapkan doamu, ya Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Dia yang punya mujizat. Kalau yang percaya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kendali pribadi Tuhan Yesus, dia itu sangat sayang kepada kita. Amin. Sangat mencintai umat-umat pilihannya. Maka Matius 5 ayat ke-6. Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Amin. Dengan kesadaran, saudaraku kasih dalam Tuhan. Keterbatasan kita seperti Zakius. Keterbatasan tubuhnya yang pendek, yang kecil. Tapi dia gak menyerah. Pantang menyerah. Dia berusaha, berjuang. Untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Maupun dari jauh. Saya ingatkan kembali, biarpun Zakius melihat Tuhan Yesus dari jauh, saudara tidak dekat berhadapan, tapi Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus tahu siapa di antara orang-orang yang datang, saudara. Yesus tahu siapa yang merindukan. Demikianlah kita, siapa yang datang beribadah kepada Tuhan Yesus dalam gerejanya. Tuhan tahu siapa yang hatinya sungguh-sungguh rindu. Bukan sekedar hanya minta tolong. Minta mujizat. Minta jalan keluar mungkin masalahnya. Tapi yang sungguh-sungguh yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Sungguh-sungguh yang merindukan hadirat Tuhan. Lihat saudara. Tuhan Yesus mendapatkan Zakius. Demikian juga Tuhan Yesus mendapatkan saudara-saudara saya. Yang merindukan Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Lukas 19 ayat ke-3. Ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata. Zakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat ke-6, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus akan mendapatkan saudara dan saya yang sungguh-sungguh rindu dalam ibadah untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara. Bukan kita mencari sesuatu yang materi, mencari satu persoalan supaya diselesaikan. Tapi kita mencari Yesus secara pribadi, kita rindu kepada dia. Maka Yesus nanti memanggil nama saudara. Memanggil namamu, memanggil nama saya. Amin. Nanti Tuhan Yesus akan datang ke rumah saudara, ke rumah saya. Yesus akan ada di dalam hati saudara dan hati saya. Saudara, aku kasih Tuhan. Dengan automatically, saudara, masalah kita selesai. Amin. Tuhan punya kuasa. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Maka ketika saudara, Yesus naik ke pohon, maaf saya ulangin. Ketika Zakius naik di atas pohon ara. Yesus memandangnya, mengetahui isi hati Zakius untuk bertemu dengan dia. Sehingga Yesus memanggil nama Zakius untuk menghadapnya dan mau menumpang di rumahnya. Itu di luar dugaan Zakius. Maka Zakius sukacitanya luar biasa. Mendengar Tuhan Yesus ingin ke rumah Zakius. Saudaraku kasihan Tuhan. Apakah saudara rindu Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara? Dalam keluarga saudara, rumah tangga saudara? Maka saudara rindukan. Yesus ada di dalam dirimu. Pasti Yesus akan datang. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang kita sering dengar. Sudahkah kita alamin? Saudara, kesadaran siapakah diri kita? Siapakah diri kita?
Demikian juga Zakius. Dia menyadari dirinya adalah dia orang yang berdosa. Dia menyakiti banyak orang sama dia menyakiti hati Yesus. Maka saudara dia ingin bertobat. Saya ulangin, Zakius ingin bertobat. Maka ia merindukan melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Itu Tuhan Yesus melihat Zakius ada di hati yang merindukannya. Maka Tuhan Yesus menjamah Zakius. Maka Zakius mengalami suatu perubahan yang positif di dalam hidupnya. Zakius mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Kerinduannya dijawab. Yesus secara pribadi memanggil Zakius. Maka Zakius punya hubungan spesial. Karena Zakius mau bertobat. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup yang kuat dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Zakius bukan hanya sampai kepada kesadaran, namun dia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka ia mulai melakukan firman Tuhan. Dalam Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah yang saya sebut komitmen Zakius. Melalui apa? Tindakannya, pertobatannya. Maka dia melakukan, saudara, satu komitmen kepada Tuhan Yesus. Dia akan kembalikan bagi siapa yang dirugikan. Saudara, ini gak main-main, saudara. Kita perlu contoh. Saudara, kalau kita hidup benar, maka saudara kita sebagai apa? Contoh. Seperti Zakius. Untuk menggarami, untuk menerangin orang. Zakius bisa bertobat, kita pun bisa bertobat. Amin. Zakius bisa berkomitmen, kita pun bisa berkomitmen. Nanti orang lain melihat kita, oh saudara bisa komitmen. Nanti orang lain berkata, saya pun bisa komitmen. Oh saudara bisa bertobat. Orang lain berkata, saya pun bisa bertobat. Oleh karena apa? Ada kesungguhan, keseriusan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka saudara, kita amati, kita perhatikan hari lepas hari hidup ini semakin sukar. Semakin sulit. Maka kita perlu penyerahan diri total kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa yang sanggup memelihara hidup kita. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pergunakan waktu yang ada saat ini, saudara. Rindukan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Supaya keluarga saudara diselamatkan karena saudara diselamatkan. Amin. Maka Yesus selalu hadir di mana saudara berada. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, berbahagialah kalau saudara mau hidup dalam pertobatan. Pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar-benar komitmen secara konsisten. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita tidak akan tergoyangkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, firman Allah tidak kita akan menyimpang ke kanan ke kiri. Firman Allah akan memberikan jalan terang dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Separah apapun, sekeji apapun penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Amin. Masalah ekonomi, Tuhan sanggup saudara memberikan mujizat pada saudara. Amin saudaraku. Maka saudara rindukan Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara. Yaitu pertama melangkah saudara. Maka Tuhan akan hadir dalam hidup saudara. Seperti Zakius. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya.
Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Yesus hadir. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami semua sudah mendengar nasihat-Mu dan firman-Mu. Engkau memberi contoh tentang kehidupan Zakheus. Dengan keterbatasan tubuhnya yang pendek. Dan pola hidup yang salah tapi dia mau bertobat. Maka kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sebagai umat-umat-Mu diingatkan. Supaya kami sebagai umat-umat-Mu hidup benar. Hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam wajib untuk bertobat. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengajar kami pada minggu ini. Kami sangat bersyukur. Supaya kami selamat. Keluarga kami selamat Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Umat-umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Umat-umat-Mu yang perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan berikan mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati presiden kami, wakil presiden kami. Berkati para menteri, para gubernur, para wali kota. Berkati Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Tuhan Indonesia Bapak. Kami percaya hari lepas hari Tuhan. Indonesia Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada lagi bertambah orang yang terjangkit virus corona. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Melalui pilur Yesus. Banyak orang yang akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia pulih kembali Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bisa beribadah meskipun melalui online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, satukan hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permai. Bagi yang percaya, diberkati berlimpah oleh Tuhan, katakan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom.